Selamat pagi, apa kabarnya? Gak kerasa ya, udah 1 bulan kita sekolah minggu online. Gak apa-apa ya kita ketemu dulu secara online. Kita terus berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu dan sekolah minggu secara normal lagi di gereja. Nah, sebentar lagi kita akan mulai kegiatan sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan memulai kegiatan sekolah minggu online. Hari ini Tuhan, Kau yang berkati kami supaya kami bisa mengikuti dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang ada teman kita nih yang mau bawa pujian. Kita dengerin dan ikutin sama-sama yuk. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Yuk, udah pada siap adik-adik? Nah, sekarang kita akan membuka ya Alkitabnya dari Matius 10 ayat 37 sampai 42. Diulangi ya adik-adik. Matius 10 ayat 37 sampai 42. Udah siap adik-adik? Yuk kita baca semua sama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Jawabnya apa adik-adik? Terpujilah Kristus. Nah, sekarang
kita akan membaca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya itu diambil dari Matius 10 ayat 42. Begini bunyinya ya adik-adik. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, itulah ayat hafalannya, diambil dari Matius 10 ayat 42. Nah, adik-adik, tema kali ini yaitu berbagi dengan sesama. Ayo adik-adik, kita siap dengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Nah, kali ini kakak akan bercerita tentang seorang anak yang bernama Robin. Nah, inilah dia Robin. Nah, Robin itu memiliki seorang kakak bernama Amy, seorang ayah dan ibu. Nah, satu ketika Robin disuruh ayahnya untuk membersihkan rumah karena rumahnya sudah berantakan. Nah, Robin akhirnya membersihkan rumahnya. Lalu di akhir setelah membersihkan rumahnya, Robin diberikan oleh ayahnya uang sebesar 50.000. Nah, kira-kira adik-adik kalau diberi uang segini, apakah adik-adik akan mempersembahkannya di gereja? Atau adik-adik akan memberikannya kepada sesama kita yang membutuhkan? Atau adik-adik akan menjajankan uang ini untuk makanan, kue, ataupun yang lain-lainnya? Nah, berbeda ceritanya dengan Robin. Robin itu menginginkan uangnya itu diberikan untuk kue, mainan, es krim, dan lain-lainnya. Nah, suatu ketika kakaknya itu menanyakan kepada Robin, Robin, uang yang tadi kamu dapatkan dari ayah, apakah kamu akan mempersembahkannya ke gereja? Lalu Robin menjawab, tidak, aku akan menjajankan uangku semuanya untuk beli jajanan es krim, snack, kue, dan lain-lainnya. Aku tidak akan mempersembahkannya ke gereja. Lalu akhirnya kakaknya itu bertanya kepada Robin, Robin, besok adalah hari ulang tahun ibu loh. Apakah kamu tidak akan membelikan hadiah kepada ibu? Ya, besok-besok lagi aja lah. Aku tinggal minta uang lagi ke ibu kalau uang ini habis. Nah, besoknya ibunya Robin berulang tahun. Adik-adik, kalau adik-adik berulang tahun, biasanya adik-adik juga dapatkan kado ya. Nah, sama seperti halnya Ibu Robin juga mendapatkan hadiah dari Robin dan kakaknya, yaitu sekotak coklat. Nah, adik-adik siapa yang suka coklat? Sama, kakak juga suka. Nah, ibunya sangat senang karena Robin dan kakaknya ingat hari ulang tahun ibunya. Lalu ibunya membuka toples coklat ini dan memakan satu buah coklatnya. Lalu ibunya menutup kembali toplesnya. Lalu Robin bertanya kepada ibunya, Ibu, kenapa ibu tidak membagikan coklat itu kepada aku dan hanya memakannya untuk ibu saja? Lalu ibunya berkata, Robin, kamu tidak ingat apa yang kamu lakukan kemarin? Kamu saja tidak mau membagikan uang yang kamu dapatkan itu untuk orang lain, untuk membantu orang lain yang kesusahan. Apalagi ibu juga tidak mau membagikan coklat ibu untuk kamu, karena kamu sendiri saja begitu. Jadi makanya ibu juga kayak begitu saja. Lalu Robin sangat marah. Nah, ibunya akhirnya menasihati Robin. Robin, sebenarnya ibu itu mau membagikan coklat ibu dengan kamu. Ibu itu hanya mengajarkan kepada kamu untuk selalu berbagi. Tidak boleh pelit kepada orang lain dan harus menolong sesama yang membutuhkan. Robin, kamu harus ingat apa kata Tuhan. Tuhan saja memberikan berkat yang cukup untuk kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang dikasihi Allah dan adik-adik juga harus membagikan apapun yang adik-adik miliki, walaupun sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, sama seperti halnya kalian juga sudah mendapatkan berkat yang kalian dapatkan dari Tuhan. Kalian harus menolong orang yang kesusahan, menolong orang lain tanpa pamrih. Nah, adik-adik, jangan lupa membagikan berkat yang udah Tuhan kasih kepada kita untuk orang lain. Karena berbagi itu adalah asik. Nah, jangan lupa berbagi dengan sesama ya adik-adik. Karena Tuhan sendiri ingin kita menolong sesama kita yang kekurangan. Nah, adik-adik, ayo kita lakukan perintah Tuhan dengan membagikan berkat kepada sesama. Hai Sobat Dia, apa kabar?
Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana tadi cerita dari Kak Vero? Seru ya? Kak Vero mengingatkan kita untuk saling berbagi. Berbagi itu harus dengan tulus hati loh. Nah, oleh karena itu, Ibu Nina mau mengajak kalian untuk berkreativitas membuat hati. Sekarang kita mulai buat kreativitasnya ya. Ibu pilih dari kalender bekas. Kalender bekasnya kita lipat dua menjadi dua bagian, terus kita gunting. Jadi dua, kurang lebih seukuran kertas HVS ya, folio ya. Nah, setelah kita gunting bagi dua, kita lipat dua lagi menjadi dua bagian yang sama. Setelah itu kita ambil gunting, boleh dicetak atau boleh langsung digunting seperti ini. Kita ambil seperti ini, putar, putar. Nah, kita buka deh hatinya. Wow, hatinya sudah jadi. Lalu kita hias. Sobat Bia, sudah lihat kan contoh kreativitas dari Ibu? Gampang kan? Nah, buatlah yang sekreatif mungkin, boleh dihias sebagus mungkin. Setelah selesai, jangan lupa bikin klip videonya seperti contoh Ibu tadi. Lalu di-upload ke IG dan FB, tag Bia Santo Gabriel. Ibu tunggu kreativitasnya ya. Ibu Nina mengucapkan banyak terima kasih bagi Sobat Bia yang selalu setia mengikuti Bia Online ini dan selalu aktif mengirimkan dan mengupload hasil karyanya. Untuk pemenang kreativitas minggu lalu dimenangkan oleh Loren. Selamat untuk Loren! Nah, untuk kreativitas minggu ini, Ibu harap semua Sobat Bia ikut ya. Yuk kita upload biar semakin seru, semakin rame, dan Ibu pun semakin semangat mengisi Bia. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Nah, gimana sekolah minggu kita pagi hari ini? Seru banget kan? Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kegiatan sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, Engkau yang berkati kami selalu supaya kami bisa melakukan semuanya dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk situasi kami saat ini Tuhan, untuk pandemi COVID-19. Kau yang berkati supaya semua ini cepat selesai dan kami bisa melakukan aktivitas kami secara normal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Jangan lupa kembali lagi minggu depan ya. Dadah.